HP yang sering kita gunakan ternyata bisa berdampak negatif buat tubuh. Karena gelombang elektromagnetik yang dihasilkan bisa diserap oleh tubuh dan bisa berdampak negatif buat tubuh. Karena itu, peredaran HP di Indonesia harus diatur dengan ketat. Salah satunya adalah dilakukan pengujian Specific Absorption Rate atau SAR. Seperti yang kita tahu bahwa HP merupakan alat komunikasi yang mungkin saat ini paling banyak digunakan di Indonesia bahkan di dunia. Dan bahkan ada banyak perangkat yang akhirnya didesain untuk bisa memiliki fitur komunikasi seperti ponsel tersebut. Salah satunya adalah tablet. Di Indonesia, peredaran HP dan tablet itu diatur dengan ketat karena selain memang produk-produk ini merupakan produk yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam fitur komunikasi atau fitur telekomunikasi dari HP dan tablet tersebut juga bisa memiliki dampak negatif buat tubuh. Apalagi produk-produk ini memang sering digunakan untuk memastikan radiasi atau paparan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh HP dan tablet tersebut. Dalam proses Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk HP dan tablet itu wajib dilakukan pengujian Specific Absorption Rate atau pengujian SAR. Pengujian SAR sendiri adalah sebuah pengujian untuk melihat tingkat serapan gelombang elektromagnetik dari sebuah produk telekomunikasi pada tubuh manusia. Mengapa pengujian ini penting dilakukan? Karena kembali lagi, produk seperti ponsel dan tablet itu merupakan produk yang paling dekat dengan manusia dan paling sering digunakan. Jadi, radiasi elektromagnetik yang dihasilkan oleh ponsel dan tablet tersebut berpotensi merupakan yang paling besar diserap oleh tubuh manusia dibanding produk-produk telekomunikasi atau produk elektronik lainnya. Dan seperti dijelaskan bahwa serapan gelombang elektromagnetik ke dalam tubuh manusia dalam kadar tertentu itu bisa membahayakan. Bapak Ibu bisa mencari dari berbagai sumber apa dampak negatif dari terlalu banyak serapan gelombang elektromagnetik kepada tubuh manusia. Dan pengujian SAR ini salah satunya adalah untuk mengantisipasi dampak negatif tersebut. Dalam proses sertifikasi DJID, pengujian SAR ini wajib dilakukan pada produk ponsel dan komputer tablet atau tablet. Kewajiban pengujian SAR pada produk ponsel dan komputer tablet ini tertuang di dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital atau Kepmenkomdigi nomor 197 tahun 2026. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa produk ponsel dan komputer tablet yang wajib dilakukan pengujian SAR ini adalah produk yang digunakan pada jarak kurang dari 20 cm. Selain itu, produk ponsel dan tablet yang wajib melakukan pengujian SAR ini adalah produk yang memiliki daya pancar lebih dari 20 mW. Perlu diketahui juga bahwa pengujian SAR ini wajib dilakukan di balai uji yang ada di Indonesia. Saat ini pengujian SAR hanya bisa dilakukan di balai uji milik Kementerian Komunikasi dan Digital atau milik Komdigi yakni BBPPT. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengedarkan produk telekomunikasi berupa ponsel atau tablet yang mana harus melakukan pengujian SAR ini tidak bisa dilakukan di balai uji yang ada di luar negeri. Namun untuk fitur telekomunikasi lainnya seperti Bluetooth, Wi-Fi, dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di balai uji luar negeri. Kewajiban pengujian SAR ini dikecualikan untuk produk komputer tablet yang memang didesain untuk tidak digunakan seperti layaknya ponsel ketika melakukan komunikasi di telinga. Namun untuk kategori komputer tablet tersebut juga harus menyertakan surat keterangan bahwa memang produk tersebut tidak didesain demikian. Selain itu, ketika mengajukan permohonan sertifikasi juga harus disertakan spesifikasi lengkap terkait produk komputer tablet tersebut untuk memastikan bahwa produk tersebut memang tidak didesain demikian. Dalam pengujian SAR ini dilakukan 3 jenis pengujian lagi, yang mana pengujian tersebut masing-masing dilakukan di berbagai bagian tubuh manusia. Yang pertama adalah pengujian SAR head, yang mana pengujian SAR ini dilakukan di bagian kepala tubuh manusia. Tujuannya tentu saja untuk memastikan bahwa serapan gelombang elektromagnetik yang dihasilkan itu tidak mengganggu fungsi otak dan jaringan-jaringan penting lainnya yang ada di kepala manusia. Pengujian SAR torso ini dilakukan karena memang produk seperti ponsel dan tablet itu banyak diletakkan pada saku pakaian dari pengguna yang memang lokasinya ada di bagian-bagian tersebut. Tujuannya untuk memastikan keamanan terutama pada bagian-bagian vital tubuh manusia seperti paru-paru dan jantung. Dan terakhir adalah pengujian SAR-LIM. Pengujian ini dilakukan pada bagian-bagian anggota gerak tubuh manusia seperti tangan dan kaki. Seperti kita ketahui bahwa ponsel itu biasanya diletakkan di saku celana tubuh manusia. Jadi pengujian ini juga penting untuk memastikan bahwa serapan gelombang elektromagnetiknya itu tidak mengganggu jaringan
dengan otot yang ada pada anggota gerak tubuh manusia. Standar teknis tentang pengujian SAR tadi sebetulnya teknis pengujiannya itu juga mengacu pada standar internasional yang berlaku untuk pengujian SAR ini. Untuk pengujian SAR head itu diantaranya mengacu kepada IEC 622091528 atau EN 50360 tahun 2017. Sementara untuk pengujian SAR torso dan SAR limb itu diantaranya mengacu kepada IEC 622091528 atau EN 50566 tahun 2017. Teknis pengujiannya yang mengacu pada standar internasional tersebut bisa Bapak Ibu lihat pada standar teknis atau acuan standar internasional tadi, karena di sana dijelaskan cukup panjang dan ada banyak parameter persyaratan yang harus dipenuhi produk ponsel dan produk komputer tablet jika mau diedarkan di Indonesia. Salah satu parameter yang penting dan ini juga menunjukkan seberapa besar serapan gelombang elektromagnetik dari ponsel atau tablet tersebut pada tubuh manusia itu adalah batas SAR. Dalam standar teknis yang mengacu kepada standar internasional tersebut dikategorikan dua jenis ponsel dan tablet berdasarkan frekuensinya. Untuk frekuensi 10 GHz, perlakuan pengujian SAR tadi dilakukan selama 6 menit dan acuannya terletak pada tabel 4 tentang Basic Restriction for Time Varying Electric and Magnetic Fields for Frequencies up to 10 GHz. Untuk batasannya, Bapak Ibu bisa melihat dari gambar berikut ini. Kemudian kategori yang kedua adalah produk yang bekerja pada frekuensi 100 kHz sampai 300 GHz. Interval pengujiannya ada dua, yakni 0 sampai 6 menit dan 6 menit. Untuk pengujian interval lebih dari 6 menit itu mengacu pada tabel 2 Basic Restriction for Electromagnetic Field Exposure from 100 kHz to 300 kHz for averaging intervals more than 6 minutes di dalam ICN-IRP tahun 2020. Sementara untuk interval 0 sampai 6 menit itu mengacu pada tabel 3 Basic Restriction for Electromagnetic Field Exposure from 100 kHz to 300 GHz for integration interval 0 until 6 minutes dalam standar yang sama. Sementara batasan SAR-nya Bapak Ibu bisa melihat pada gambar berikut ini. Sebelum melakukan pengujian SAR di Balai Uji BBPPT, Bapak Ibu perlu memastikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah memastikan posisi antenanya. Jadi Bapak Ibu harus memberikan informasi terkait posisi antena pemancar sinyal frekuensi radio dari produk ponsel atau tablet tersebut. Informasi ini penting untuk Balai Uji mengetahui di mana letak pengujian yang tepat supaya hasilnya optimal. Selanjutnya Bapak Ibu juga mungkin perlu memberikan perlakuan khusus pada sampel produk yang akan diuji, yang mana nantinya akan memberikan hasil pengujian yang optimal pada produk telekomunikasi tersebut. Untuk hal ini Bapak Ibu bisa berkonsultasi langsung dengan Balai Uji bagaimana rekayasa dari sampel produk pengujian tersebut. Yang ketiga, Bapak Ibu juga perlu menginformasikan fitur time average atau fitur rata-rata waktu jika ada pada produk telekomunikasi ponsel atau tablet tersebut. Ini adalah fitur yang bisa mengontrol rata-rata waktu transmisi daya secara real time. Jadi jika ada fitur seperti ini juga akan memudahkan Balai Uji dan bisa menghasilkan pengujian yang optimal. Yang terakhir, Bapak Ibu juga perlu menginformasikan lokasi daya keluaran konduksi maksimum pada sampel tersebut. Dengan informasi tersebut, Balai Uji bisa lebih cepat untuk menentukan di mana lokasi keluaran daya maksimal tersebut untuk pengujian SAR tadi. Dengan begitu, hasil pengujiannya bisa optimal dan waktu pengujiannya juga bisa lebih cepat. Karena pengujian SAR ini saat ini hanya bisa dilakukan di Balai Uji BBPPT dan bisa dibayangkan ada berapa banyak produk ponsel dan tablet yang masuk ke Indonesia, maka Bapak Ibu perlu bersabar menunggu waktu proses pengujian tersebut. Sebenarnya BBPPT sudah memberikan estimasi waktu yang informasi tersebut ada di dalam laman resmi mereka. Saat ini mereka memiliki 3 stasiun pengujian SAR di mana masing-masing stasiun tersebut bisa mengakomodir 6 hingga 8 pengujian SAR setiap bulan. Untuk estimasi waktunya, pengujian SAR untuk produk ponsel atau tablet yang memiliki fitur 2G dan 3G dan WLAN BT, masing-masing itu membutuhkan waktu sekitar 4 hari. Sementara untuk produk yang memiliki fitur telekomunikasi 4G dan 5G itu membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Tapi itu hanya estimasi karena bisa jadi ada banyak produk ponsel dan tablet yang dilakukan pengujian dalam waktu yang sama dengan pengujian produk telekomunikasi Bapak Ibu. Namun tenang saja, jika Bapak Ibu dikejar deadline perilisan produk ponsel
atau tablet tersebut dan harus sudah keluar dalam waktu tertentu LHU dari pengujian SAR ini, maka Balai Uji atau BBPPT bisa mengeluarkan yang namanya sertifikat kepatuhan. Ini adalah dokumen untuk menggantikan LHU karena LHU tersebut belum diterbitkan oleh BBPPT. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dokumen ini untuk mengajukan permohonan sertifikasi. Tapi ada syarat dan ketentuannya. Setelah sertifikat DJID produk ponsel atau tablet Bapak Ibu itu terbit, maksimal 14 hari setelahnya itu LHU dari pengujian SAR produk tersebut harus diserahkan atau disubmit sebagai dokumen persyaratan. Selain itu, ketentuan ini juga hanya berlaku hingga tanggal 31 Juli tahun 2027. Jadi setelah itu, sertifikat kepatuhan tadi sudah tidak bisa dijadikan dokumen persyaratan sebagai pengganti LHU dalam pengajuan permohonan sertifikasi DJID. Itu tadi penjelasan tentang pengujian SAR terutama yang berlaku dalam proses sertifikasi DJID. Pengujian SAR ini wajib dilakukan pada produk ponsel dan tablet dengan ketentuan dan persyaratan yang tadi sudah disebutkan. Ini penting karena produk ponsel dan tablet itu hingga saat ini mungkin menjadi salah satu produk telekomunikasi yang paling banyak beredar di Indonesia. Jadi untuk setiap pemohon sertifikasi DJID, baik itu manufaktur, produsen, distributor, dan sebagainya, harus memastikan memahami regulasi terkait pengujian SAR ini. Karena kalau tidak, ya tentu saja tidak bisa mengedarkan produknya di Indonesia. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID dan update tentang teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.